Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang hadirin sekalian, senang sekali saya Juliet Georgiana yang akan menemani Bapak Ibu sekalian juga dalam sesi yang kedua pada siang hari ini. Dan sekali lagi selamat datang di Urban Policy Lab Jakarta Future Festival 2026. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Tentunya ini merupakan sebuah ruang kolaborasi dan pembelajaran kebijakan yang memang mempertemukan generasi muda, pemerintah dan juga akademisi, praktisi, serta para pemangku kepentingan untuk bersama-sama kita merumuskan solusi atas berbagai tantangan perkotaan di masa depan. Dan hadirin sekalian, menjelang usia 5 abad tentunya Jakarta terus bergerak sebagai kota yang dinamis, modern, dan terkoneksi dengan dunia. Namun di tengah berbagai transformasi tersebut, terdapat satu pertanyaan penting yang perlu terus kita jawab bersama. Bagaimana sebuah kota dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitas yang membentuknya. Dan tentunya kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda merupakan bagian dari sejarah panjang perkembangan Jakarta. Dan tentunya kawasan ini bukan hanya ruang ekonomi yang telah tumbuh selama puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, tetapi juga ruang sosial dan budaya yang menyimpan berbagai jejak perjalanan kota, mulai dari perdagangan, kuliner, dan juga pastinya keberagaman komunitas yang membentuk karakter Jakarta hingga hari ini. Namun sebagaimana banyak kawasan bersejarah di kota-kota besar dunia, kawasan-kawasan ini juga pastinya menghadapi berbagai tantangan. Baik dari perubahan pola konsumsi, pergeseran aktivitas ekonomi, kompetisi dengan pusat-pusat komersial baru, hingga perubahan preferensi generasi muda yang menuntut hadirnya pendekatan baru dalam menghidupkan kembali kawasan yang memiliki nilai sejarah dan identitas yang kuat. Oleh karena itu, melalui sesi Urban Policy Lab kali ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan tema pengembangan aktivasi kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan juga Juanda. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan berbagai gagasan dan rekomendasi kebijakan berupaya menjadikan kawasan bersejarah bukan hanya lestari, tapi juga relevan, produktif, dan pastinya mampu menjadi bagian penting dan masa depan Jakarta sebagai kota global. Dan diharapkan juga para peserta dapat mempresentasikan gagasannya atau inovasinya dengan sangat baik dengan waktu yang memang kami berikan. Dan tentunya sebelum memasuki sesi presentasi peserta, izinkan saya memperkenalkan para mentor dan juga penanggap yang juga sudah turut hadir pada siang hari ini, yang tentunya akan memberikan masukan, kritik konstruktif, serta perspektif praktis terhadap gagasan-gagasan yang akan dipresentasikan hari ini. Yang pertama ada Ibu Dias Pranita, merupakan dosen program pendidikan vokasi Universitas Indonesia pada bidang Tourism Business Management sebagai mentor. Dan beliau juga memiliki keahlian dalam bidang kebijakan dan perencanaan pariwisata, pengembangan destinasi wisata, smart and digital tourism, sport and event tourism, serta isu-isu strategis terkait energi terbaru dan juga regional intelligence dan literasi digital. Dan kedua, ada Mbak Alanda Kariza selaku founder and director di Advis Lab dan mentor di Think Policy dan juga bertugas sebagai mentor. Dan beliau memiliki keahlian dalam bidang behavioral economics, behavioral insights, social entrepreneurship dan juga community activism. Dan juga ada Mas Wildan Abdurrahman selaku perwakilan dari bidang perekonomian Bapeda Provinsi DKI Jakarta sebagai mentor. Dan beliau memiliki keahlian dalam bidang urban planning and development dan juga urban policy, regional and city planning, and strategic development planning. Dan tentunya ada Ibu Ani Mariam selaku perwakilan suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Subapeda, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai penanggap pada final showcase hari ini. Dan beliau juga memiliki keahlian dalam bidang urban and regional planning, dan juga spatial planning, urban infrastructure and environmental management, ada water resources management, sustainable development, dan juga urban transportation.
Dan tentunya Ibu Ani juga ahli dalam Public-Private Partnership, Development Planning, dan juga Urban Governance. Dan kami juga tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu untuk menjadi mentor dan penanggap serta berbagi wawasan pada kegiatan ini. Dan berikutnya saya juga akan membacakan mekanisme untuk para peserta untuk presentasi di hari ini dan harap diperhatikan. Yang pertama, setiap peserta akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan gagasan dan rekomendasi yang telah disusun selama 5 menit. Jadi nanti kalau waktunya sudah habis, saya izin untuk memberitahukan bahwa peserta tidak diperkenankan untuk melanjutkan presentasi. Dan yang kedua, setelah 3 sesi presentasi peserta selesai, penanggap dari suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu Ibu Ani, akan memberikan masukan, tanggapan, dan juga perspektif implementasi kebijakan yang relevan dengan konteks Jakarta. Dan yang ketiga, kami juga mengharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh masukan yang konstruktif, sekaligus memperkaya kualitas rekomendasi kebijakan yang memang telah disusun. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi utama kegiatan di hari ini, dan selama beberapa waktu terakhir, para policy thinkers juga telah melalui proses pembelajaran, riset dan juga diskusi dan pendampingan untuk merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan terkait pengembangan kawasan Pasar Baru, Pecenongan dan juga Juanda. Untuk itu mari kita mulai sesi presentasi yang pertama. Jadi saya akan panggilkan ketiga peserta langsung sekaligus, nanti langsung boleh standby di sebelah kanan saya. Untuk yang pertama peserta pertama ada Tondi Mirzano Siregar dan Asri Hayati Nufus dan juga Nur Septiadi. Boleh berada di sebelah kanan saya. Dan peserta kedua ada Nadifatun Nurur Rahma. Dan peserta ketiga ada Heru Kurniadi dan juga Ilham Fajri. Jadi boleh standby dulu di kanan saya, dan nanti apabila peserta pertama sudah saya panggil untuk presentasi, setelah presentasi peserta pertama boleh silang, peserta kedua akan saya panggil, begitu seterusnya sampai peserta ketiga, dan nanti setelah tiga-tiganya presentasi baru nanti akan diberi tanggapan oleh Ibu Ani. Seperti itu, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Baik, langsung saja saya panggilkan peserta yang pertama, ada Tondi Mirzano Siregar, Asri Hayati Nufus dan juga Nur Septiadi. Dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tondi Mirzano Siregar. Saya dari Departemen Arkeologi Universitas Indonesia. Di sana ada tim saya, Asri dan juga Nur Septiadi. Izinkan kami menyampaikan satu gagasan sederhana mengenai kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda. Ketiga kawasan ini tidak bisa diaktifasi hanya sebagai ruang ekonomi dan pariwisata saja, teman-teman. Bahwa kawasan ini harus diaktifasi terlebih dahulu sebagai kawasan heritage. Mengapa? Karena ekonomi dan pariwisata tidak berangkat dari pemahaman heritage akan mudah menjadi hal yang sesaat, seragam, dan kehilangan identitasnya. Tetapi jika heritage-nya kuat, maka ekonomi dan pariwisatanya akan tumbuh lebih berakar, lebih otentik, dan lebih berkelanjutan. Nah, ini adalah masalah yang sudah kami rangkum, teman-teman. Ada 8 masalah utama. Dalam masalah-masalah ini kita mengerucut ke dalam satu payung yang sama, yaitu political will, teman-teman. Menurut kami kunci utamanya bukan sekedar membuat event, festival, atau promosi kawasan saja, tetapi kunci utamanya adalah membangun fondasi heritage yang kuat. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan pendekatan heritage-led activation. Artinya sebelum kawasan ini dijual sebagai destinasi, kita harus tahu dulu apa yang akan kita lestarikan, siapa pemilik narasinya, siapa pengelolanya, dan bagaimana risikonya, apakah bisa kita mitigasi ke depannya. Nah, berikut merupakan metodologi yang telah kita juga rangkum. Metodologinya sederhana, teman-teman, tapi sistematis. Dengan pendekatan metode-metode ini, aktivasi itu tidak dimulai dari kita mau buat acara apa, tapi dari pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu nilai kawasan ini itu apa? Siapa yang akan menjaganya?
dan bagaimana nilai itu bisa hidup kembali tanpa merusak otentisitasnya. Nah, ini adalah timeline aksi yang telah kita buat. Bulan pertama itu pembentukan struktur, teman-teman, yaitu PPJ Heritage Management Unit, tim ahli lintas sektor yang dibentuk khusus untuk kawasan ini untuk membawahi badan-badan yang ada di bawahnya. Lalu bulan kedua kita ada pemetaan heritage, pakai rapid heritage mapping, pendataan toko lama, UMKM, rumah ibadah, dan juga draft lokal heritage registry. Nah, setelah dua hal ini kita lakukan, kita masuk ke grand design dan blue map ya teman-teman. Gitu. Untuk melanjutkan kepada nanti aktivasi kawasannya. Nah, setelah kita punya grand design-nya, kita mulai ke bulan keempat di pelatihan dan validasi teman-teman. Jadi kita nggak mau heritage, kawasan heritage itu siap, tapi masyarakatnya nggak siap. Jadi kita butuh pelatihan, entah itu bahasa Inggris, digitalisasi misalnya teman-teman. Untuk UMKM di sana, untuk pelaku kawasan di sana, atau komunitas yang akan kita bentuk nantinya. Lalu bulan kelima ada pilot activation. Kita uji coba nih, 3 rute heritage-nya. Ada heritage perdagangan, ada heritage kuliner, dan ada heritage religi. Ini bisa juga dibantu dengan heritage merchant passport, yang dimana nanti ada interaksi gitu antara pelaku kawasan dengan pengunjung gitu. Lalu juga kita menyarankan untuk membentuk pop-up museum teman-teman, yaitu Museum Jakarta Pusat yang mewakili ketiga kawasan ini sebagai starting point untuk Heritage Walk misalnya. Lalu bulan ke-6 ada evaluasi dan rekomendasi. Kan harusnya sudah kelihatan ya dalam aktivasi sebulan atau 2 bulan itu, kita tidak hanya melihat jumlah pengunjungnya saja, tapi kita melihat apakah UMKM-nya sudah siap, apakah kepuasan dari masyarakatnya juga terjamin gitu teman-teman ya. Nah, ini luaran utama yang kami coba berikan, ada 7. Intinya adalah 7 luaran ini menjadi penting karena kawasan tidak hanya menjadi kegiatan. Aktivasi membutuhkan struktur, data, narasi, manusianya, mitigasi dan lembaga yang menjaga keberlanjutannya teman-teman. Dan pada akhirnya tujuan kami bukan menolak ekonomi dan pariwisata, justru sebaliknya. Kita ingin heritage bersama ekonomi dan pariwisata tumbuh bersama dan paralel untuk ketiga kawasan ini. Nah, dengan fondasi heritage yang kuat, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat orang hanya datang teman-teman. Kita nggak mau tempatnya hanya ramai, tapi kita juga mau tempat ini menjadi ruang belajar kota, ruang ingatan warga, ruang ekonomi lokal, dan wajah Jakarta sebagai kota global yang tetap mengenal akar sejarahnya. Sekian dari kami, selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk peserta yang pertama. Dan berikutnya langsung saja saya panggilkan untuk peserta yang kedua, ada Nadifatun Nurul Rahmah. Baik, boleh waktunya juga 5 menit, dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Nama saya Nadifa, saya operasional dan learning spesialis dari Konekin. Kebetulan saya juga merupakan seorang penyandang disabilitas tuli. Nah, mungkin sebelum memulai presentasi saya akan berangkat dari satu pertanyaan besar. Jakarta ini milik siapa? Jawabannya milik semua. Tapi kenapa ketika saya mengunjungi salah satu kawasan yang seharusnya jadi pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat budaya, saya merasa kawasan itu tidak inklusif sama sekali untuk saya. Jadi melalui presentasi kali ini saya ingin mengusulkan ide untuk kawasan Pasar Baru yang harapannya juga dapat direplikasi untuk kawasan Pecenongan dan Juanda. Yaitu pembentukan kawasan inklusif. Kawasan inklusif sendiri itu adalah kawasan yang dirancang agar dapat diakses dan dihuni dan dimanfaatkan oleh semua orang secara setara. Sebagai penyandang disabilitas tentunya kita ingin semua kawasan di Jakarta itu bisa diakses oleh semua orang tidak terkecuali penyandang disabilitas. Tapi di Pasar Baru, ketika saya mengunjungi Pasar Baru, paving blocknya banyak yang retak. Kemudian tidak ada signek yang menunjukkan apakah wilayah yang saya kunjungi ini halal atau tidak. Kemudian saya ingin mempelajari sejarahnya tapi tidak ada tulisan sejarah tertulis terkait Pasar Baru.
Jadi bagaimana saya bisa menikmati kawasan wisata itu kalau kawasan wisata itu tidak aksesibel untuk saya. Jadi saya mengusulkan untuk membentuk kawasan Pasar Baru menjadi kawasan inklusif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memang sudah ada di Indonesia dan sudah diratifikasi, yaitu ini. Kemudian kita tentunya tidak hanya membicarakan tentang aksesibilitas secara fisik. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa dimensi aksesibilitas itu tidak hanya fisik. Jadi di kawasan Pasar Baru ini selain kita harus memperbaiki lingkungan-lingkungan fisik seperti jalur pedestrian yang rata dan cukup untuk kursi roda, signet multisensor, toilet aksesibel, halte dan area drop off, pencahayaan cukup, kita juga harus mempertimbangkan dimensi lain seperti ekonomi dan partisipatif. Ekonomi maksudnya kita juga melibatkan pedagang-pedagang dari kawasan sekitar untuk bisa berdaya secara mandiri dan berpartisipasi secara bermakna. Caranya bagaimana? Yang pertama, pedagang kecil dan PKL tetap punya ruang layak pasca penataan, memastikan lokasi usaha dapat dijangkau pengunjung dengan mobilitas terbuka, revitalisasi tidak menciptakan eksklusi baru bagi pelaku usaha rentan. Kalau teman-teman pernah melihat Malioboro yang direvitalisasi itu pedagang-pedagang pinggirannya dipindahkan ke pasar yang lain, maksudnya supaya lebih rapi. Tapi sayangnya pasar itu justru menciptakan eksklusi yang baru karena tidak semua orang tahu. Itu. Kemudian penataan PKL yang inklusif harus selaras dengan rencana relokasi subbapenda. Kemudian kita juga harus memastikan partisipatif. Artinya semua orang itu juga harus terlibat dalam pembangunan wilayah kawasan inklusif ini. Contohnya Pokdarwis dan kelompok UMKM memiliki keanggotaan yang benar-benar inklusif, ada mekanisme umpan balik dari pengguna marginal yang tersedia secara reguler, dan kelompok marginal dilibatkan bukan sebagai objek program, melainkan sebagai subjek pengambilan keputusan. Artinya dari awal perencanaan revitalisasi kawasan Pasar Baru ini, kita juga mengajak kelompok-kelompok marginal untuk turut memberikan umpan balik. Berikutnya, nah ini teman-teman bisa melihat kawasan Pasar Baru yang sebenarnya cukup ramai. Tapi kalau teman-teman tahu, haltenya sangat tinggi. Tidak bisa diakses oleh teman-teman kursi roda. Kemudian untuk jalan ke dalam, pavingnya banyak yang pecah-pecah. Itu. Kemudian ketika kita di dalamnya, kita tidak tahu restoran ini menjual apa, sejarahnya seperti apa, tidak ada informasi yang memadai. Nah, jadi saran saya adalah pertama kita harus melakukan asesmen accessibility fisik dengan melibatkan teman-teman disabilitas untuk menjelajahi kawasan Pasar Baru dan menilai apakah kawasannya sudah aksesibel atau tidak. Kemudian untuk UMKM kita juga bisa membangun katalog produk lokal yang juga menceritakan bagaimana UMKM itu berdiri dan dibentuk, sehingga kita juga bisa melihat mereka menjual apa saja, apakah itu termasuk halal atau tidak, sehingga sebagai pengunjung kita pun merasa aman dan bisa menikmati Pasar Baru dan sejarahnya. Kemudian ini roadmap-nya dalam 2 tahun ke depan adalah yang pertama kita melakukan asesmen aksesibilitas fisik, memastikan feedback dari forum umpan balik dan kelompok sadar wisata, partisipasi, integrasi UMKM secara ekonomi, kemudian pilot mengundang kelompok marginal untuk mencoba kawasan baru yang telah direvitalisasi, kemudian kita bisa meluncurkan kawasan Pasar Baru untuk komersialisasi. Baik, waktunya habis. Ya, terima kasih Kanadi Fatun. Ya, terima kasih ya Kak. Dan berikutnya peserta yang ketiga yaitu ada Heru Kurniadi dan juga Ilham Fajri. Baik, waktunya 5 menit. Ya, dan dipersilakan. Terima kasih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniadi dari Universitas Telkom atau Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan. Bersama rekan saya Ilham Fajri, yang mana kami berfokus kepada sustainability smart tourism. Yang akan saya sampaikan di sini mungkin pertama ada 4 hal yang kita lihat kalau di kawasan-kawasan wisata itu harusnya kembali lagi ke dasar-dasar dari Sabta Pesona. Bagaimana kita akan kembali menerapkan Sabta Pesona di dalam kawasan-kawasan wisata, khususnya kawasan wisata Pecenongan, Kota dan Juanda. Yang kedua adalah rumusan kebijakan. Di Policy Lab ini, alhamdulillah terima kasih kesempatannya, kami ingin juga berdiskusi dan juga menerima mungkin masukan-masukan tentang rumusan kebijakan. Kalau kita lihat di beberapa tahun yang lalu tentang
COVID-19, kita sangat fokus kepada CHSE certification. Dalam CHSE certification ini diharuskan kepada seluruh usaha pariwisata atau khususnya wisata kuliner pada waktu itu. Nah, di kawasan wisata Pecenongan yang notabene adalah lebih banyak kawasan wisata kuliner, di sini di sini juga banyak hal-hal yang memang seharusnya bisa kita terapkan secara tegas. Bagaimana kita mengimplementasikan aturan tadi menjadi salah satu syarat menjadi tempat usaha yang ada di kawasan wisata Pecenongan. Yang kedua tentang pelatihan pelatihan HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point kepada pengelola makanan di sebelah sana. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola food bank, yang mana food bank ini nanti akan bersandingan dengan bank sampah atau Simbasa yang kita sudah buatkan aplikasinya bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di Telkom University. Kalau kita lihat ke teknis, daily recycling awareness ini mungkin untuk household waste dengan UMKM waste akan berbeda. Nah, mungkin sederhananya adalah bagaimana pihak-pihak terkait tadi berdasarkan kebijakan yang kita buat secara wajib begitu, memberikan fasilitas untuk membuang sampah begitu. Nah, daily recycling awareness ini juga harus didukung oleh fasilitas yang ada di sana. Yang kedua adalah small action big impact, ya, yang mana small action big impact ini akan juga banyak keuntungan ya bagi UMKM dan juga masyarakat yang datang ke kawasan wisata Pecenongan. Community empowerment juga sama, ini juga akan sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah kolaborasi. Tadi di sesi yang pagi banyak sekali yang membahas mengenai pengelolaan sampah begitu ya, dan juga sudah banyak sekali hal-hal yang dibahas di sana, baik itu menurut data driven dan juga bagaimana solusi-solusi yang dihadirkan di sana. Di sini ada juga workshop activities bagaimana kita memperkenalkan sampah-sampah organik, sampah non-organik dan juga residu, yang mana pelatihan ini bisa dilaksanakan kalau ada kebijakan-kebijakan yang mengikat kepada UMKM atau kepada kebijakan yang ada di kawasan wisata, khususnya wisata kuliner. Accepted benefit-nya mereka bisa diizinkan untuk mendapatkan lahan atau lapak yang ada di UMKM di sana, di wisata kuliner Pecenongan, dan juga mendapatkan benefit secara penambahan nilai ekonomi. Di sini sebetulnya ada satu lagi slide berikutnya itu mengenai Simbasa application ya, yang mana belum ada ya. Ada ya. Oke. Nah, kita sudah buat Simbasa application ini untuk bisa dikelola oleh UMKM. Jadi dia bisa langsung ataupun bisa komunal. Nah, di Simbasa aplikasi ini juga banyak hal yang dibahas di sana terkait terkait kategori-kategori sampah, juga benefit-benefit yang didapatkan oleh si UMKM wisata kuliner. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, terima kasih untuk peserta yang ketiga. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta atas gagasan dan juga rekomendasi kebijakan yang memang telah disampaikan. Dan untuk memberikan perspektif praktis terhadap gagasan yang telah dipresentasikan, tentunya saya persilahkan Ibu Ani dari Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menyampaikan tanggapan, dan saya juga mengundang ketiga peserta untuk kembali ke atas panggung bersama saya. Ada Kak Tondi Mirzano, ada Kakak Asri Hayati, Kakak Nur Septiadi, Kakak Nadi Fatun, dan juga Kak Heru, dan juga Kak Ilham. Boleh dari peserta yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi peserta pertama di sebelah sini, yang peserta kedua di tengah, ya. Boleh, silakan Ibu Ani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya ada di sini bukan berarti saya lebih tahu dari yang lain, tapi kebetulan aja tahun lalu ada kajian tentang pasar baru di tempat kami, dan mungkin ini tanggapan dari satu orang kan kayak ini ya,
mungkin akan terbatas gitu ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu segala macam, izin saya menanggapi di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin ya saya duduk ya. Ini saya mungkin dengan Pak Tondi dulu ya, dengan Mas Tondi. Iya, jadi Mas Tondi tadi sebenarnya gagasan berbasis heritage dalam upaya pelestarian di sini cukup kuat ya. Dan saya apresiasi terhadap itu. Kemudian menarik karena ada ide yang menurut saya cukup orisinal ya dari Mas Tondi, yaitu heritage interpretation training ya. Jadi itu di kajian kami itu baru pelatihan gitu ya, tapi interpretation training ini menurut saya ini menarik ya, dan memang itu sangat penting gitu ya untuk di pasar baru, dan implementasinya juga menurut saya tidak sulit ya, jadi mudah visible untuk dilaksanakan gitu ya. Kemudian dari sustainability-nya di sini disampaikan melindungi pelaku lokal gitu ya. Jadi memang sebaiknya apa yang kita kembangkan itu jangan sampai ada yang pelaku lokalnya tertinggal gitu ya, itu diperhatikan di sini. Kemudian mulai dari menjaga nilai kawasan gitu ya, sampai ke apa yang harus mereka keterampilan apa yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa mendukung gitu ya. Mereka juga mendukung dan juga mereka juga tentu saja bisa berkembang juga dalam hal itu gitu ya. Itu menarik yang disampaikan. Kemudian untuk masukannya untuk heritage tumbuh bersama dengan ekonomi gitu ya. Jadi memang ini yang sebenarnya banyak pihak yang ingin heritage itu tumbuh bersama dengan ekonomi gitu ya. Cuman di sini masukan aja gitu ya. Jadi di sini akan lebih baik kalau didetailkan caranya seperti apa gitu ya. Yang heritage itu bisa tumbuh dengan ekonomi gitu ya. Karena karena kita kawasan ini kan udah cukup perlu yang aktivasi realnya gitu ya, mungkin itu tapi secara umum ini ya idenya menarik gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, Mbak Nadifatun Nurur ya, sangat mengapresiasi Mbak atas masukannya, kepedulian dari Mbak ya sebagai warga Kota Jakarta, di mana Mbak di sini ini ya sebagai juga disabilitas juga memberikan masukan gitu ya. Memang terus terang di sana memang masih belum ya, aksesnya masih kurang bagus gitu ya. Kemudian juga terkait dengan yang Mbak sampaikan itu betul ya. Jadi perlu sertifikasi makanan gitu ya, sehingga siapapun yang datang ke situ nyaman gitu ya, nyaman dan bisa menikmati baik makanannya, heritage-nya gitu ya, suasananya gitu ya. Nah ini mungkin masukan ide dari Mbak ini ya, memang dibutuhkan gitu ya. Kemudian dari segi isunya, terus terang ini isunya dibanding yang lain saya lihat agak berbeda ya. Jadi inklusifnya kental ya, social impact-nya juga yang memang kadang-kadang dalam pembangunan itu agak kurang ter-highlight gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Nadifatun, idenya sangat bagus. Kemudian di sini juga partisipasi untuk pelibatan stakeholder ya. Di sini ada pelibatan Pokdarwis gitu ya. Kemudian saya lihat juga tadi paparannya cukup banyak melibatkan para stakeholder ya. Yang tentu saja ya memang ini pasar baru ini bisa berkembang kalau para stakeholdernya memang terlibat ya, nggak bisa cuma 1-2 stakeholder saja gitu ya. Itu mungkin masukannya lebih didetailkan lagi. Tadi sih sebenarnya udah ada sebagian sih, kayak misalnya pedestrian gitu ya. Namun apalagi gitu ya yang diperlukan oleh disabilitas sehingga yang masih kurang gitu ya.
agar nyaman ya untuk semua pihak. Kemudian yang terakhir untuk Pak Heru ya dari Telkom University. Tadi disampaikan ada aplikasi Simbasa ya. Walaupun saya agak bertanya sih aplikasi ini apa ya, maksud seperti apa gitu ya. Tapi mungkin ada cerita di sebelumnya ya yang tidak disampaikan tadi. Di sini apa bedanya tuh Bapak di sini sudah mempertimbangkan terkait sertifikasi bidang kepariwisataan ya, CHSS, CHSE gitu ya. Kemudian untuk highlight-nya cukup meng-highlight environmental impact-nya dan community empowerment-nya ya. Kemudian ini ya masukannya mungkin ya, jadi akan lebih baik jika apa yang tadi idenya itu lebih didetailkan lagi dalam bentuk program dan tahapan-tahapan gitu ya. Secara idenya sih udah bagus gitu ya. Dan mungkin juga disebutkan kenapa di Pasar Baru ini perlu terkait dengan recycling, waste recyclingnya ya. Kenapa itu yang diangkat di Pasar Baru gitu ya? Apa bedanya dengan kawasan yang lainnya gitu? Jadi itu akan lebih menarik kenapa itu dibutuhkan oleh Pasar Baru gitu. Kan secara umum kan ya semua wilayah juga butuh ya, tapi kenapa gitu ya di Pasar Barunya itu yang perlu di-highlight gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan masukan dari saya. Terima kasih, apresiasi untuk semua peserta yang sudah memberikan ide-ide terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas tanggapannya dan terima kasih untuk para 3 peserta, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan kita telah mendengar juga ya berbagai pendekatan yang berupaya menghidupkan kembali kawasan bersejarah melalui program dan juga mungkin desain ruang maupun penguatan aktivitas ekonomi. Namun tentunya keberhasilan sebuah kawasan itu nggak cuma ditentukan oleh daya tarik fisiknya aja, tapi dibutuhkan juga kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan juga masyarakat untuk memastikan bahwa kawasan dapat terus hidup dan tentunya berkembang secara berkelanjutan. Dan selanjutnya kita akan langsung ke peserta yang keempat. Dan seperti yang tadi sebelumnya juga, saya akan memanggilkan langsung peserta keempat, kelima dan juga keenam untuk boleh standby di sebelah kanan stage. Untuk peserta keempat atas nama Feni Kusuma Dewi, dan peserta kelima atas nama Muhammad Aska Nur Fatoni, dan peserta keenam atas nama Salsabila Gina Prastiwi. Dan seperti biasa juga waktunya 5 menit untuk masing-masing peserta. Dan apabila waktunya sudah habis, saya izin untuk memberhentikan presentasinya. Dan nanti seperti biasa lagi setelah 3 orang presentasi nanti akan diberi tanggapan lagi oleh Ibu Ani. Seperti itu. Baik, langsung saja peserta yang keempat atas nama Feni Kusuma Dewi. Waktunya 5 menit kepada Mbak Feni, saya persilahkan. Boleh kasih tepuk tangan? Baik, selamat sore juri dan para hadirin sekalian. Saya Feni Kusuma Dewi, di kesempatan sore hari ini saya akan memaparkan rumusan kebijakan. Sebelumnya saya dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, jadi mungkin pendekatannya lebih ke pendekatan governance. Next. Oke, jadi ketika kita membahas mengenai aktivasi 3 kawasan, Pecenongan, Pasar Baru, dan Juanda, kita juga harus pertama kali memetakan karakteristik tiap kawasan itu berbeda-beda. Oleh sebab itu intervensinya juga akan berbeda, lead actor-nya akan berbeda, kolaboratornya juga akan berbeda. Seperti misalkan kita membahas mengenai Pasar Baru, kalau kita ke Pasar Baru, hal pertama kali yang akan kita lihat adalah banyaknya bangunan yang sudah tidak aktif. Dan ketika kita melihat Pasar Baru itu tidak menarik untuk anak muda datang ke sana gitu. Jadi kurangnya aktivitas yang ada di sana itu tidak menarik untuk anak muda datang ke kawasan Pasar Baru. Lalu kalau kita geser ke Pecenongan, di malam hari terutama itu lampunya itu tidak, penerangannya kurang gitu. Dan juga jalur pedestriannya itu
tidak dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Jadi pejalan kaki itu sulit untuk jalan di sana karena banyaknya PKL. Lalu yang kedua, ketika kita bergeser ke Juanda, biasanya ikon yang paling terlihat di Juanda adalah image religi. Adanya Masjid Istiqlal, lalu juga gereja katedral gitu ya. Jadi biasanya orang akan datang ke sana. Karena karakteristiknya berbeda, maka intervensinya akan berbeda. Nah, mungkin di teman-teman sebelumnya sudah banyak menjelaskan intervensinya apa, tapi sebelum ke sana, berdasarkan pendekatan ilmu politik, saya melihat bahwa salah satu yang penting adalah kita membentuk apa yang disebut sebagai koridor manajemen tim. Jadi kita harus merumuskan dulu siapa saja aktornya, kolaboratornya, sehingga kita bisa melihat, menempatkan intervensi yang pas apa. Karena ketika kita tidak tahu kawasan itu karakteristiknya seperti apa, intervensinya akan salah. Untuk pelaku usaha yang existing itu bisa jadi tidak menjawab permasalahan yang ada di sana. Maka dari itu salah satu metode yang saya gunakan adalah Stakeholder Interest Influence Matrix. Saya akan melihat berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder terhadap kawasan di PPJ. Matrix ini menentukan kerangka kolaborasi pemangku kepentingan di kawasan PJJ itu sendiri yang akan di-lead oleh pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat yang tugasnya adalah untuk menerbitkan SK tim pengelola PPJ itu sendiri dan berkoordinasi lintas instansi. Nah, kemudian untuk pendanaan kita akan collaborative funding. Selain APBD DKI Jakarta juga ada sponsor, CSR, BUMN, BUMD. Lalu pelaksananya kita akan menginclude Asosiasi Pedagang Pasar Baru, Kuliner Pecenongan, Masjid Istiqlal pengelolanya, komunitas heritage, komunitas fashion, sehingga mereka lebih mengetahui di lapangan itu seperti apa. Lalu kemudian yang memberikan manfaat, penerima manfaatnya adalah pedagang, pelaku kuliner, dan masyarakat secara umum. Sebetulnya idenya itu bukan membuat birokrasi baru, membuat badan baru gitu ya, tapi kita memanfaatkan yang sudah ada. Nah, kemudian di sini ada 3-year implementation roadmap. Jadi saya membagi ini menjadi 3 tahun, di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di mana tahun pertama ini kita harus sudah firm dulu, sudah fix dulu siapa saja stakeholder yang akan berpartisipasi. Lead actor-nya tadi adalah Pemkot Jakarta Pusat gitu ya. Beliau yang akan mengeluarkan SK-nya, siapa kolaboratornya. Setelah itu semua tersusun, kita akan mulai mendata di lapangan, di kawasan Pasar Baru, Pecenongan, Juanda seperti apa kebutuhannya. Untuk menentukan intervensi di tahun kedua, aktivasi ekonomi itu sendiri gitu ya. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan masing-masing kawasan, barulah kita bisa memetakan kira-kira intervensinya apa yang tepat di tiap daerah. Nah, di tahun kedua ini ada aktivasi ekonomi. Di sini ada beberapa ide, misalkan di Pecenongan itu ada Night Bites Beats gitu ya, supaya anak-anak muda itu mau datang ke sana. Lalu ada Pasar Baru Vintage Street Fashion, itu seperti gambarannya seperti Citayam Fashion Show sebetulnya ya, supaya anak-anak muda itu tertarik untuk datang ke sana. Lalu yang ketiga ada The Sanctuary Walk. Jadi mungkin hadirin kalau tahu di kawasan Juanda itu antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral itu ada yang namanya terowongan silaturahmi. Nah, itu bisa diaktifasi juga ya supaya anak-anak itu mau datang ke sana. Setelah itu semua ada, nanti kolaborator fundingnya itu selain APBD DKI Jakarta juga ada sponsorship, CSR, BUMN, BUMD gitu ya. Jadi APBD ini tidak berdiri tunggal. Lalu di tahun ketiga nanti ada berlanjutan. Baik, waktunya sudah Seperti habis. itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Feni Kusuma Dewi. Ya, boleh. Dan berikutnya kita ke peserta yang kelima atas nama Muhammad Aska Nur Fatoni. Dan sekali lagi diinfokan waktunya 5 menit dan nanti Bapak Ibu boleh melihat di layar yang ada di depan untuk reminder waktunya. Silakan Kak. Selamat sore Bapak Ibu, saya Aska, mahasiswa dari double degree Magister Binus 4 Ekonomi Digital. Di sini saya akan menyampaikan usulan terkait dengan kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda yang saya sebut dengan sumbu aktivasi PPJ. Ini berangkat dari sebuah pertanyaan, bagaimana membuat warisan kawasan ini bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi pengalaman yang dapat dijalani dan dalam penerapannya dapat diukur dampaknya. Next.
persoalan kawasan ini sebenarnya bukan kekurangan aset, sudah banyak spot-spot menarik dan sebagainya, dan posisinya pun sebenarnya relatif cukup dekat juga. Namun yang terputus adalah dari segi experience, dari pengalamannya. Rutenya belum terbaca oleh pejalan kaki, ritmenya pun terpisah. Wilayah Pasar Baru itu aktif dari, maksudnya aktif secara daerah dari pagi hingga sore, namun Pecenongan tuh baru muncul PKL-PKL-nya dan sebagainya itu baru di malam hari, begitu. Dan ada mungkin satu catatan ya, bahwa ada ribuan pengunjung yang berkumpul akhir pekan di lapangan Banteng, di Masjid Istiqlal dan daerah Pos Blok. Namun mereka itu belum ke Pasar Baru, belum ke toko-toko di Pasar Baru ataupun di Pecenongan. Usulan dari saya adalah bukan pembuatan gedung baru besar dan sebagainya, namun melainkan satu lapisan operasional ringan yang menyatukan rute, ritme, cerita, dan transaksi. Pendekatannya bertahap, di mana di awal diuji dalam skala kecil, lalu kita ukur dampaknya, lalu kalau oke, ini bisa, akan di scale up, begitu. Next. Nah, fase pertama, fase pertama memang aset prior dibuat relatif kecil, dalam 3 bulan, dan kisaran anggaran dari hitungan saya sekitar 360 sampai 630 juta rupiah. Yang dibangun juga cukup terbatas, yaitu dari 10 signage dulu, penunjuk arah, 15 hingga 20 toko yang dijadikan toko cerita, 1 pos orientasi PPJ, dan perilisan 3.000 paspor PPJ. Namun yang utama dari pilot ini sebenarnya tidak hanya dari instalasi, namun dari data yang didapat dari tahap pilot ini, di mana nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk penentuan apakah ini akan di scale up atau tidak. Next slide. Thank you. Setiap komponen tadi dirancang untuk menjawab satu friksi spesifik sekaligus menghasilkan data. Dan kalau kita lihat secara mikro sebenarnya, kalau kita mulai dari pos blok sendiri yang dulunya adalah bangunan dari gedung pos, setelah dia diaktifasi sebagai experience ekonomi, itu pengunjungnya jadi naik signifikan dan terkonvensi juga terhadap UMKM di wilayah sekitarnya. Perbedaannya pendekatan saya di sini tidak menahan pengunjung di satu gedung saja, melainkan mengalirkannya keluar ke toko-toko di sepanjang wilayah begitu. Pos blok berfungsi sebagai hulu, memasok pengunjung ke koridor. Next. Instrumen intinya adalah toko cerita. Konsepnya membuat toko lama kembali terbaca tanpa mengubahnya menjadi museum. Pedagang tetap berjualan, kita hanya menambahkan plakat kecil atau kartu cerita dua bahasa dan dukungan QRIS juga untuk membantu sekiranya pengunjung ingin beli sesuatu begitu dengan QRIS gitu. Bahkan dalam pendapat saya, bila mana ada patina dan sebagainya pada bangunan tua itu kita perlakukan sebagai bagian dari cerita. Dan kalau boleh jujur, koridor ini pengalaman jalan terbuka, tidak ada ruang singgah indoor yang tersambung dengan alurnya. Karena itu pilot tidak menyewa gedung. Fungsi singgah kita titipkan pada aset yang sudah ada, sambil memetakan di titik mana ruang berkumpul sesungguhnya nanti dibutuhkan. Itu akan ditindaklanjuti pada fase 2 untuk membuat ruang kongko PJD. Next. Untuk mendorong pergerakan antar titik, kita gunakan paspor PPJ, di mana memandu siklus pindai, singgah, belanja lalu ada rewardnya begitu dari tiap stempel. Saya di sini menargetkan bukan komuter yang terburu-buru, melainkan pengunjung yang sudah hadir dan niat berrekreasi di pos blok, Pasar Baru maupun kompleks di daerah sekitar Juanda. Yang kami tekankan adalah kerangka pengukurannya. Investasi yang relatif lebih besar pada fase 2 tidak akan dicairkan sebelum metriknya tervalidasi di lapangan. Rasio penukaran imbalan 10 hingga 20%, dan korelasi waktu tinggal dengan omset pedagang. Pendekatan berbasis data inilah yang dapat membuat keputusan kebijakan lebih tepat sasaran. Next. Okay, thank you. As a closure, PPJ sudah tidak memerlukan narasi baru, sudah ada Jakarta Living Heritage yang sudah hidup, ada banyak lokasi heritage di wilayah ini. Yang dibutuhkan hanyalah mekanisme agar narasi itu bisa dapat kembali terbaca, terhubung, dan terukur dampaknya. Tujuan dari rekomendasi ini sederhana, membuat orang berjalan, berhenti, membaca, membeli, dan kembali, tanpa mensterilkan origin dari kehidupan kawasannya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aska. Dan berikutnya peserta yang ke-6 atas nama Salsabila Gina Prastiwi. Dan waktu yang diberikan juga 5 menit dan harap memperhatikan juga mata orang ada di depan untuk reminder waktunya. Baik, kepada peserta atas nama Salsabila Gina Prastiwi, dipersilakan.
Sebelumnya saya Salsa, di sini saya akan menyampaikan konsep dan gagasan saya. Pertama kita mungkin bicara tentang kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda atau kita sebut dengan PPJ. Kawasan ini sebenarnya sudah memiliki modal atau nilai yang membuat suatu kawasan itu hidup. Tetapi permasalahannya kenapa kawasan ini itu sudah menjadi simpul aktivitas dan simpul pergerakan, tetapi kenapa tidak banyak orang yang singgah untuk di kawasan ini gitu. Salah satu contohnya misalnya saya datang ke stasiun Juanda. Saya tidak tahu bahwa ternyata apabila saya berjalan 500 meter ke arah selatan, ada salah satu destinasi wisata nasional yaitu Masjid Istiqlal dan juga Katedral. Dan ketika saya berjalan ke arah timur, dari titik yang sama, saya ternyata bisa menikmati bangunan bersejarah heritage di Pasar Baru. Jadi mungkin itu juga tidak hanya dialami oleh saya saja, tetapi juga pengunjung lainnya atau komuter lainnya, di mana di sini mungkin permasalahannya bukan tentang potensi yang belum ada, tetapi adalah ketidaktahuan pengunjung yang menyebabkan arus pergerakan itu terputus. Oleh karena itu kita usulkan yaitu Transit Oriented Activation, di mana Transit Oriented Activation ini bertujuan untuk mengubah pergerakan yang ada di kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda supaya mereka menjadi pengunjung yang ingin masuk ke kawasan, mengeksplorasi kawasan, dan juga melakukan aktivitas di kawasan PPJ. Dan Transit Oriented Activation ini dapat dilakukan dengan cara experiential corridor atau jalur interaktif dan placemaking. Sebenarnya kalau dari segi infrastruktur sudah ada modalnya, kita tinggal kembangkan dan tingkatkan lagi. Jadi experiential corridor atau jalur interaktif ini menjadi salah satu cara untuk menghubungkan destinasi-destinasi yang ada dan juga simbol-simbol yang ada menjadi satu ekosistem yang utuh, sehingga orang tidak hanya melewati jalur itu, tetapi juga mendapatkan experience atau pengalaman yang utuh di kawasan ini. Jadi salah satu caranya adalah dengan narrative wayfinding, cultural placemaking, selasar pencahayaan tematik yang dapat mengarahkan orang untuk menuju kawasan, lorong budaya, dan galeri tapak terbuka. Jadi konsep Transit Oriented Activation ini akan menyatukan berbagai simbol-simbol yang sudah ada, yaitu model-model kawasan seperti kawasan wisata kuliner, perdagangan, budaya, dan juga lapangan banteng sebagai ruang publik menjadi suatu ekosistem yang dapat mengintegrasikan antara manusia, ruang cerita, dan juga aktivitas, sehingga kawasan ini bisa menjadi aktif kembali dan dapat meningkatkan ekonomi dan juga keberlanjutan seperti itu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mengaktifkan koridor-koridor yang ada di sini sebagai embrio untuk pengaktifan sebelum mengaktifkan kawasan lebih luas lagi seperti itu. Jadi kita fokus dalam membuat untuk lorong perjalanan yang fokus utama di sini untuk pilot adalah stasiun Juanda dan halte Transjakarta Juanda yang dapat menghubungkan ke kawasan wisata Pecenongan, Pasar Baru, dan juga Masjid Istiqlal. Jadi untuk mengawali konsep ini sebenarnya tidak dengan pembangunan skala besar, tetapi dengan cara kita pendekatan ke masyarakat, karena komunitaslah yang memiliki kawasan ini, mereka yang akan menjadi aktor utama dan penggerak dari kawasan ini. Oleh karena itu, tahap pertama yaitu pra-implementasi yang dilakukan adalah dengan co-design, FGD, workshop dengan komunitas dan pelaku usaha lokal seperti itu. Selanjutnya barulah kita melakukan branding kawasan melalui jalur interaktif atau experiential corridor tadi, sehingga kita bisa meningkatkan visual yang dapat memaksa pergerakan untuk stay di kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda. Selanjutnya adalah aktivasi ekonomi dengan penataan pedagang, aktivasi toko tematik. Misalnya kalau di daerah pos blok itu bisa kita terapkan toko tematik karena sudah ada yang existing, yaitu toko terkait rupa-rupa seperti itu. Kemudian barulah kita akan mengekspansi sehingga kawasan ini akan bisa self-sustaining seperti itu. Kemudian tentu saja ada resiko-resiko yang harus kita atasi sehingga dampak
pada dimensi keberlanjutan itu dapat dimaksimalkan. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Kak Salsabila. Baik, saya turut mengundang ketiga peserta lagi untuk boleh bergabung bersama saya di atas stage. Peserta atas nama Feni dan juga peserta atas nama Aska dan peserta atas nama Salsabila. Ya, boleh. Dan saya persilakan untuk Ibu Ani untuk memberikan tanggapan. Iya, terima kasih. Langsung aja ya, untuk yang pertama Mbak Feni Kusuma Dewi. Di antara peserta yang lain, ini adalah yang satu-satunya yang sangat detail membahas tentang kelembagaan ya, karena memang Mbak dari dari ilmu politik ya, jadi ilmunya kelihatan banget dipakai di sini gitu ya, dan saya appreciate ya terhadap apa yang sudah Mbak usulkan gitu ya. Nah di sini terkait dengan ide terkait kelembagaan ini cukup dalam dan detail gitu ya, termasuk alur-alurnya gitu ya, karena mungkin Mbak dari kepemerintahan tuh saya merasa ini kok ngerti banget ya urusan Pemda gitu ya. Jadi untuk kelembagaannya cukup aplikatif gitu ya, dan bisa dirinci dan pentahapannya cukup jelas gitu ya untuk kelembagaannya. Kemudian untuk dampak resikonya juga udah ada. Kemudian mitigasinya juga ya, sampai dari kebijakan sampai hal detail juga sudah tersampaikan gitu ya. Nah memang urusan kelembagaan ini adalah sesuatu yang cukup mudah membahasnya, tapi implementasinya itu yang PR banget gitu ya. Jadi sarannya sih sebenarnya secara umum udah oke banget ya, cuman sarannya untuk implementasinya sih ya. Jadi apa yang harus dikerjakan setahun 2 tahun ini sehingga ini bisa terwujud gitu ya. Karena terus terang di kajian kami juga tahap yang penting itu yang awal-awal adalah kelembagaan gitu ya. Itu sih yang pendetail untuk implementatifnya gitu ya, itu seperti apa, tapi secara umum sih udah lengkap banget gitu ya untuk Mbak Feni. Kemudian untuk Mas Aska ya, keren banget gitu ya, saya pas lihat ini jadi ide-idenya tuh detail gitu ya, digambarkan dengan detail. Kemudian ada hal-hal yang menurut saya sih idenya baru gitu ya dibanding yang lain, yaitu adanya pasport ya, pasport untuk redemption sama transaksi kecil, yaitu ya. Kemudian juga ada pos orientasi PBJ. Jadi ini terus terang di kajian kami nggak ada ya pos orientasi PBJ ini, tapi menurut saya bagus ya, biar orang tuh kalau mau ke PPJ itu kemana sih gitu ya, apakah di Pasar Baru apa di mana gitu ya. Kemudian ini untuk rencana titiknya juga udah keluar, udah detail dari Mas Aska, sudah ditetapkan. Kemudian ada juga yang menarik juga adalah visinya, ruang kongko PPJ gitu ya. Jadi ini juga menarik menurut saya, ruang ketiga sungguhan tempat warga berkumpul dan berdiskusi gitu ya. Ini juga keren juga ya. Kemudian untuk inklusivitas dan heritage-nya juga diangkat gitu ya, sehingga karakter untuk PPJ ini tuh yang originalitasnya itu terjaga gitu ya. Dan ini secara pentahapan, saya melihat secara pentahapan dan strukturnya, tahapnya terstruktur dengan baik dan rinci gitu ya. Dan jelas juga ya targetnya sampai keluar angka gitu ya, salut sih sampai keluar angka gitu ya, ngitungnya sampai berapa malam Mas. Kemudian mungkin kan aja sedikit masukan yang terkait dengan, memang sih di satu sisi waktunya singkat gitu ya, tapi akan lebih baik kalau misalnya di sini bisa menyampaikan indikasi ruang ketiga tempat kongko itu di mana ya gitu ya, yang idenya Mas Aska tuh di mana nih bagusnya ide
penempatannya gitu ya. Nah, itu akan lebih oke lagi. Tapi secara umum ide-idenya udah salut sih untuk kalian gitu ya. Ide-idenya sangat bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk Mbak Salsabila, ini beda lagi gitu ya, transit oriented activation gitu ya. Jadi ini bahasanya enak nih, dari sekedar lewat menjadi singgah gitu ya. Saya suka nih bahasanya. Jadi gimana caranya yang tadinya cuma lewat doang gitu ya, tapi jadi pingin dong singgah gitu ya, pingin lihat-lihat gitu. Nah ini ya, jadi di sini sih alternatif pembiayaannya sudah ada, stakeholder yang di list juga yang dilibatkan cukup lengkap gitu ya. Nah ini mitigasi risiko juga baik ekonomi, sosial, budaya juga udah ada, cuman masukannya mungkin tadi kan disebutkan pendekatannya placemaking gitu ya, tapi tadi agak kurang tuh ya ininya gimananya gitu ya placemakingnya gitu. Kemudian ini karena lokasinya ini cukup luas yang diangkat ya, jadi sebenarnya bagus juga sih kalau misalnya diprioritasin gitu ya, mana nih yang duluan gitu ya, yang mau diangkat duluan tuh mana dulu gitu ya. Itu bisa juga sih kalau saran saya, bagus juga sih kalau seperti itu gitu ya. Tapi secara umum sih idenya bagus-bagus banget gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk para peserta, keren-keren. Baik, terima kasih untuk para peserta ke-4 sampai ke-6 dan terima kasih Bu Ani atas tanggapannya. Dan berikutnya kita akan masuk ke peserta yang ke-7, ke-8 dan juga ke-9. Dan seperti biasa, untuk peserta ke-7, 8 dan juga 9, saya persilahkan nanti kalau namanya dipanggil boleh bergabung di sebelah kanan stage. Dan untuk peserta ke-7 ada peserta atas nama Nika Audina, Shania Rahma dan juga Zakia Ainur Rahma. Boleh ke sebelah kanan saya. Dan juga peserta ke-8 atas nama Ilman Akbar, Azumara Akmalia dan juga Naufal Tamam. Untuk peserta ke-7, peserta ke-8 boleh bergabung juga di sebelah kanan saya. Dan peserta ke-9 atas nama Fagri Hafiz dan juga Ardityo Dwi Kuncoro dan juga Anissa Dwi Aryani. Boleh bergabung di sebelah kanan saya, dan seperti yang sebelum-sebelumnya waktu presentasi yang diberikan untuk masing-masing peserta adalah 5 menit. Dan nanti teman-teman juga boleh perhatikan, mungkin matador yang di depan ini ada reminder waktunya, jadi boleh dilihat aja. Dan saya juga sudah izin sebelumnya, kalau nanti waktunya sudah habis, saya izin untuk memberhentikan presentasinya. Seperti itu ya. Apakah sudah bisa dimengerti untuk teman-teman dari peserta 7 dan juga sampai 9 ya. Langsung saja kalau gitu saya persilahkan untuk peserta ke-7 atas nama Nika Audina, Shania Rahma dan juga Zakia Ainur Rahma. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Audina, mewakili tim saya ada Shania Rahmah dan juga Zakia Ainur. Ya. Beberapa waktu lalu, salah satu teman saya setelah sekian lama mengunjungi kembali Pasar Baru dan pulang dengan memberikan satu julukan, The Sleeping Beauty. Mengapa The Sleeping Beauty? Karena menurutnya ada banyak sekali potensi, ragam komoditas dan juga nilai histori yang membuat kita bisa mengalami Jakarta di kawasan Pasar Baru hanya dengan melihat rekam jejak pengembangan Pasar Baru sejak tahun 1820. Lalu dari identifikasi yang dilakukan oleh kelompok kami dan juga literatur review, kami menyusun atau mengidentifikasi 2 hal krusial yang menjadi salah satu poin pengembangan kawasan, yaitu partisipasi komunitas dan juga penguatan citra kawasan. Sehingga kita muncul dengan konsep Creative Heritage District di mana penekanannya ada pada aspek visibility untuk peningkatan aktivitas kawasan dan juga jalur kreatif wisata kuliner bersejarah yang bernilai histori. Jika dilihat dari peta delineasi yang kami coba susun, sebenarnya Pasar Baru ini sudah memiliki pemantik aktivitas di sekitar kawasannya, yaitu ada ruang publik, ada peribadatan, dan juga ada simpul transportasi. Nah tadi kenapa kita ingin memfokuskan dulu ke wisata kuliner bersejarah, karena sebagai salah satu upaya untuk membentuk place awareness, alias kita
coba kenalkan dulu kembali pasar baru sehingga harapannya bisa memantik pengembangan aktivasi kawasan dengan fokus wisata-wisata yang lain di area kawasan pasar baru. Nah, di dalam aktivasi tadi ada 2 solusi yang kami tawarkan. Yang pertama adalah aktivasi pada tingkat program dan juga aktivasi pada fisik kawasan. Karena menurut kami dalam pembentukan dan penyusunan ruang tidak akan berjalan kalau nyawa programnya juga tidak disusun sekaligus seperti itu. Untuk aktivasi pada tingkat program ini, main goal-nya adalah peningkatan branding kawasan sebagai wisata kuliner dengan nilai histori, dan juga menekankan pada aktivasi komunitas yang ada di kawasan pasar baru. Tidak hanya itu, kita juga membawa program yang lebih sifatnya lebih panjang, kreatif ali dengan public art placemaking, ada pengembangan SDM dan juga adaptive reuse di kawasan pasar baru. Nah, selain dengan aktivasi tingkat program, aktivasi fisik kawasan ini juga penting sebagai salah satu perbaikan citra kawasan. Mengapa citra kawasan menjadi penting? Karena itu adalah hal yang krusial untuk membangun kekhasan, karakteristik dan juga sense of place yang dibangun saat pengembangan kawasan. Nah, ini dilakukan dengan intervensi elemen fisik, landmark, tata letak, morfologi kawasan, gaya arsitektur dan penggunaan material. Kelimanya ini bisa disusun atau diintervensi melalui pembentukan zona dan juga perbaikan sirkulasi. Nah, di zona ini ada yang utama kuliner, didukung 2 zona lainnya, yaitu zona edukasi dan juga peningkatan kawasan pusat belanja, serta sirkulasi ini dilakukan untuk intervensi pedestrian dan juga penambahan titik parkir. Ya, tahap implementasinya dibagi menjadi 4 fase, di mana fase pertama adalah yang paling penting, pengembangan kawasan dan pembentukan forum komunitas, pemerintah daerah bekerja sebagai fasilitator, lalu forum komunitas sebagai key players, dengan mitigasi resiko sosial, perlibatan partisipasi secara langsung dan sejak awal sehingga menghindari adanya potensi resiko sengketa atau rasa ketidakpemilikan dari komunitas yang areanya dipakai atau dikembangkan seperti itu. Lalu pada fase 2 dan fase 3 pengembangan kawasan wisata kuliner dan belanja serta perbaikan citra kawasan lebih ke arah aktivasi fisik, di mana aktivasi fisik ini lebih ke ekosistemnya kolaborasi multi pihak untuk menghindari konflik ruang, di mana pada saat pengembangan kawasan atau pengembangan ruang pasti ada pemindahan atau ada hal-hal terkait pengembangan kawasan yang perlu diperhatikan sehingga perlunya sosialisasi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fase 4, penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan kolaborasi dengan harapannya nanti aktivasi komunitas yang sudah dibentuk itu bisa sampai ke self-organize dan menjadi key actor dalam pengembangan aktivasi kawasan di pasar baru seperti itu. Harapannya intervensi ini kemudian bisa membangunkan kembali si Sleeping Beauty yang tadi dibicarakan oleh teman saya sehingga aktif dan juga menjadi kawasan heritage yang relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nika Audina atas pemaparannya mewakili peserta yang ke-7 dan berikutnya dengan waktu yang sama 5 menit saya persilakan peserta ke-8. Ada Ilman Akbar, Azumara dan juga Naufal Tamam. Baik, saya persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tahukah kita bahwa pasar yang mungkin kita anggap sebagai tempat biasa ternyata punya peran penting bagi Jakarta hari ini. Pasar memberikan kontribusi ekonomi terhadap Jakarta sebesar 150 triliun per tahun. Kemudian 20% dari penduduk Jakarta itu berkunjung ke pasar setiap harinya. Dan kalau kita bicara isu strategis Jakarta hari ini, Global City Index, 6 dari 31 elemen Global City Index Kearney itu dipengaruhi oleh pasar. Tapi sayangnya hari ini ada satu pasar yang mungkin terlupakan oleh Jakarta dan mungkin juga oleh kita semua. Pasar yang memegang sejarah penting bagi Jakarta, menyaksikan Jakarta dari masa ke masa, dari namanya Batavia hingga kini Jakarta. Perkenalkan, pasar itu adalah pasar baru, yang hari ini menghadapi 3 tantangan besar. Pertama, melemahnya identitas kawasan,
kemudian juga penurunan jumlah pengunjung, serta adanya kompetisi dengan perkembangan dari pasar modern. Di tengah mimpi Jakarta untuk menjadi global city, tentu persoalan ini tidak bisa kita biarkan. Sebab bicara pasar baru bukan cuma bicara soal pasar, tapi juga bicara soal ruang cerita Jakarta, tempat aktivitas ekonomi lahir, dan tempat saksi sejarah bagi Jakarta, perkembangan Jakarta. Melalui analisis kami terdapat 3 masalah utama dari 3 dimensi yang mendasari permasalahan ini. Pertama dari sisi temporal, aktivasi kawasan malam ini tidak terkoordinasi dan bersifat sporadis. Jadi aktivitasnya terkonsentrasi pada siang hari. Kemudian dari sisi event, orientasinya masih pada keramaian jangka pendek dan tidak punya value preposition yang kuat. Terakhir dari sisi branding, kami melihat bahwa status heritage masih bersifat simbolik dan belum diterjemahkan menjadi experiential value. Dari situ, kami dari tim Terra Veritas Universitas Gadjah Mada dengan saya Ilman Akbar dan 2 teman saya yang berhalangan hadir menawarkan solusi berupa night market. Sebenarnya apa sih night market? Bagi kami, night market itu adalah entry point untuk memperkuat identitas kawasan baru sebagai cultural market heritage. Jadi pendekatannya incremental. Saat ini existing rencananya adalah membangun kawasan baru secara besar. Tapi perlu ada fondasi yang mendasari masyarakat untuk paham bahwa identitas pasar baru itu apa sih sebenarnya. Nah, kami melihat intervensi itu yang bisa diaktifasi lewat pendekatan event sebagai satu attraction bagi kota. Night market kami landasi dengan 3 strategi utama. Pertama, attraction, ini bentuknya berupa event-event. Kami membagi ke dalam 3 hal, ini merujuk pada akar kegiatan yang kami temukan dari literatur mendasari di pasar baru, crafting, playing, dan shopping. Kemudian juga dari sisi marketing and branding, kami mendorong adanya maskot yang dapat digunakan sebagai karakter representatif pasar baru. Jadi ketika storytelling, ketika promosi, maskot inilah yang dipergunakan sehingga ada asosiasi masyarakat ketika tahu maskot ini berarti pasar baru dan maskot itu harus merepresentasikan pasar baru. Juga social media activation jadi bisa menjangkau audiens secara lebih luas. Dan yang terakhir kami percaya kolaborasi ini menjadi langkah kunci untuk menciptakan night market yang berkelanjutan ini. Kami melihat waktu pelaksanaannya kalau dalam pendekatan incremental ini bisa memanfaatkan HUT DKI Jakarta. Seperti misal existing festival itu ada festival pasar baru yang telah terselenggara sejak 2003. Atau juga misal bisa ketika waktu liburan. Nah di sini selanjutnya kami di sini menetapkan Jalan Antara itu sebagai pilot project. Karena satu di Jalan Antara itu skor malamnya kuat gitu jadi basis fondasi relatif ritme malamnya cenderung lebih kuat. Juga dari sisi kelayakan area di sini memenuhi 3A yaitu attraction, accessibility dan juga amenities. Tentu kami melihat bahwa intervensi kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan hati-hati melalui financial projection yang juga terukur, juga timeline yang tepat serta governance model yang kolaboratif. Penekanan kami tidak hanya melibatkan human sebagai aktor tapi juga non-human, cerita, teknologi dan juga ruang. Terakhir juga kami mengidentifikasi mitigasi risiko yang kurang lebih dengan pendekatan kolaboratif dan juga manajemen secara terukur. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ilman Akbar ya atas pemaparannya. Dan untuk peserta yang ke-9 ada atas nama Fagri Hafiz, Ardityo Dwi Kunchoro dan juga Anissa Dwi Aryani. Dan berikut perwakilan dari peserta yang ke-9 saya persilakan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Kami di sini ada tim dari Pos Distrik untuk pengaktifasian kawasan kota di Pecenongan Pasar Baru Juanda yang kami rebranding menjadi Pos Distrik. Di kawasan Pasar Baru sendiri, kawasan Pasar Baru Pecenongan Juanda secara historis itu adalah kawasan yang memiliki kesatuan simpul pusaka yang menjadi mozaik bagi warga kota yang terintegrasi dengan perpaduan budaya seperti perpaduan budaya Chinese, India dan juga Betawi serta perpaduan dengan
banyaknya akulturasi religi di sana. Namun di pos distrik ini memiliki beberapa masalah. Seperti yang pertama yaitu adalah desain jalan yang car-centric, yang dimana kita hanya mendahulukan terkait transportasi pribadi, jadi kita jadi kurang penggunaan active mobility atau pergerakan aktif diri sendiri, yang itu seperti kita ada jalan kaki ataupun bersepeda, dan kita juga mengabaikan infrastruktur existing yang sudah ada, seperti infrastruktur biru dan hijau yang mungkin kita bisa lihat pada kawasan Kali Ciliwung, bantaran Kali Ciliwung yang terabaikan bagi warga sekitar PPJ, dan lapangan banteng yang cuman hanya sekadar untuk duduk-duduk atau melihat suatu acara. Dan yang ketiga itu adalah banyaknya gedung dan bangunan yang tidak digunakan secara maksimal, yang mana itu harus direvitalisasi dengan semaksimal mungkin dalam pembangunan ini. Oke, perspektif kita membaginya dalam 3 perspektif, yaitu perspektif struktur dan geoteknik, yang mana dalam perspektif struktur dan geotek kita melihat dari asesmen di bangunan-bangunan existing, karena bangunan-bangunan yang ada di kawasan PPJ ini kan sudah cukup lama umurnya, dari banyak yang juga dari Belanda. Otomatis kita harus melakukan asesmen pada bangunan itu untuk dicek non-destructive testing, agar kita tahu keamanan dari gedung tersebut apakah dapat dievaluasi untuk melihat seberapa lama lagi gedung tersebut harus diperbaiki atau yang lebih baiknya. Mungkin bisa lihat di sini, dan kita juga akan melihat dari perspektif manajemen dan BIM, yang mana kita akan menggabung dalam pembangunan ini dengan perspektif BIM untuk pembangunan biar lebih cepat dan lebih stabil. Dan di sini kita akan melakukan pada perspektif urban dan transport, karena di Juanda sendiri itu banyak sekali halte yang dia tidak mempunyai bypassing lane. So kita di sini membangun bypassing lane di halte Juanda, dan kita akan membangun amfiteater di kawasan PPJ ini, seperti contohnya pada di Istanbul. Dan untuk di pinggiran Kali Ciliwung kita akan membangun sebuah promenade seperti di Cheonggyecheon ini. Dan untuk di kawasan Pasar Baru itu kita akan membuat food center, food street. Dan kita untuk di halte-halte tepi jalan, halte NBRT, kita akan membangun busway, karena kalau kita lihat pada halte Juanda yang di sisi Istiqlal itu terlalu padat aktivitas, jadi bus tidak punya tempat berhentinya sendiri, dan pembangunan pedestrian walk untuk menggerakkan warga lebih aman dan nyaman, karena dengan adanya seperti itu pergerakan warga menuju kawasan ini jadi jauh lebih baik. Mungkin sekian itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk peserta yang ke-9. Dan saya juga turut mengundang kembali peserta ke-7, ke-8, dan juga ke-9 untuk bergabung bersama saya di atas stage untuk diberikan tanggapan oleh Ibu Ani. Boleh sesuai urutannya, yang 7, 8, dan juga 9. Agak tengah jawab, biar nggak usah terlalu pinggir gitu. Nah gitu, baik. Baik, Ibu Ani silakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih, langsung aja ya untuk yang pertama Nika dan kawan-kawan ya. Di sini saya melihat apa yang ditampilkan itu sebenarnya berusaha untuk ditampilkan gitu ya, secara komprehensif gitu ya. Jadi idenya kreatif alenya cukup menarik gitu ya. Kemudian juga di sini ada tahapan implementasi, sudah diawali dengan penguatan aspek sosial dan pembentukan forum komunitas dan pedagang.
udah coba mengcapture secara komprehensif gitu ya. Kemudian ada program adaptif ya, reuse, heritage revitalization, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap bangunan heritage yang ada gitu ya. Nah di sini mungkin masukannya, mungkin karena ini aktivasi gitu ya, akan lebih baik jika untuk yang kreatif alley-nya ini disebutkan contoh lokasinya di mana gitu ya. Jadi biar implementasinya memang visibility implementasinya itu emang kelihatan gitu ya. Kemudian untuk sebenarnya sih udah nangkep gitu ya bahwa ini Sleeping Beauty nih gitu ya. Dan udah coba lihat komprehensif gitu ya. Tapi memang sarannya itu karena waktunya mungkin singkat ya, jadi mungkin lebih baik kalau ngambil idenya tuh yang lebih detail dan rinci untuk meningkatkan aktivasi kawasannya gitu ya, untuk lebih implementatif lagi mungkin. Terima kasih, metodenya sudah lengkap ya, implementasi tahap-tahapannya udah kelihatan sih gitu ya. Kemudian yang kedua untuk Mas Ilman, Akbar dan teman-teman gitu ya. Jadi ini sebenarnya idenya menarik ya, pasar baru night market gitu ya. Karena memang di Jakarta ini belum ada nih night marketnya gitu ya, mana belum ada gitu ya. Idenya menarik, kemudian cuman memang bagaimana ide night market ini bisa seperti apa gitu ya. Jadi seperti tadi ya, kan udah disebutin night market di Jalan Antara gitu ya. Jadi sebenarnya emang saya setuju tuh, menarik night market di situ gitu ya. Jadi ada view, tadi memang nggak disampaikan ya, kan di situ ada view waterfront ya. Jadi ada kali Ciliwung Lama di situ gitu. Jadi kalau ada lampu-lampu apa segala macam tuh sebenarnya cakep gitu ya. Nah, cuman tadi sayangnya belum terlihat apa aja sih yang ada di night market itu gitu ya. Kemudian implementasinya seperti apa gitu ya. Gitu. Yang mungkin perlu didetailkan gitu ya, sehingga nanti aktivasinya memang akan lebih jelas lagi gitu. Tapi ide night marketnya menarik gitu ya. Kemudian untuk implementasinya sebenarnya udah jika berhasil diimplementasikan dengan baik, sebenarnya strategi ini juga bisa menjadi hal yang potensial gitu ya. Itu untuk ininya, cuman ide night marketnya is okay. Kemudian untuk yang ketiga, tadi Fahri ya, pola distrik pos distrik fokus aspek transportasi, geoteknik dan spasial manajemen. Nah ini memang ini unik ya, unik pendekatannya, unik. Jadi latar belakang kalian mungkin dari geoteknik ya, teknik sipil ya. Jadi dari latar belakang saya salut bagaimana kalian mau mencoba gitu ya, mengimplementasikan ilmu kalian dari perspektif yang berbeda terkait dengan kegempaan, geoteknik dan material gitu ya. Nah ini sebenarnya ini kalau terkait dengan bangunan cagar budaya sebenarnya nyambung ya. Cuman tadi sayang agak sedikit ya ditunjukkannya itu sedikit saran saya sih akan lebih baik jika dikaitkan lebih kental lagi dengan kekhasan yang ada di Pasar Baru Pecenongan Juanda ini gitu ya. Jadi sehingga orang tuh ketika lihat, oh iya, oh kenapa ini dengan perspektif geoteknik, transportasi itu ngeh gitu ya, oh itu karena ini gitu ya. Nah itu mungkin agak perlu dikaitkan ya dengan antara satu slide dengan slide yang lain gitu ya. Kemudian
Kemudian tadi juga disebutkan ya ada titik-titik lokasi dari masing-masing solusi gitu ya. Nah ini saran kami sebaiknya dituliskan di slide yang mana gitu ya. Jadi ketika implementasinya akan lebih mudah. Itu terus tadi ada istilah BIM ya. Nah BIM itu saya agak bingung tuh BIM itu apa ya gitu. Building Information Management. Tadi kurang dijelaskan sedikit ya tentang hal itu, tapi appreciate kalian sebagai dari teknik sipil coba untuk melihat dari perspektif yang berbeda ya terkait dengan di pasar baru ini. Mungkin hanya lebih dilengkapkan lagi dan dikaitkan lagi lebih kuat sehingga yang bukan disiplin teknik sipil itu akan lebih mudah memahami gitu ya. Tapi secara umum idenya oke gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, apresiasi terhadap ide-ide unik kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk peserta ke-7, ke-8, dan juga ke-9. Boleh dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan terima kasih juga Ibu Ani atas tanggapannya. Dan tidak terasa kita sekarang sudah memasuki kelompok presentasi yang terakhir. Dan tentunya sepanjang siang sore hari ini kita telah melihat beragam perspektif mengenai bagaimana kawasan Pasar Baru, Pecenongan, dan Juanda dapat dikembangkan sebagai destinasi yang hidup, inklusif, dan tentunya memiliki daya tarik yang kuat bagi warga maupun pengunjung. Dan tentunya untuk melengkapi gagasan-gagasan yang tadi sudah disampaikan, kami persilakan juga kelompok peserta terakhir untuk menyampaikan presentasinya. Maka dari itu saya akan panggilkan untuk peserta yang ke-10 atas nama Mahfira Sari Adani, dan juga peserta yang ke-11 atas nama Dewi Mafiroh, dan juga peserta ke-12 atas nama Adelina Anggraini. Mungkin boleh bergabung di sebelah kanan saya untuk nama-nama yang tadi disebutkan. Dan seperti kelompok-kelompok yang sebelumnya, bahwa waktu presentasi yang diberikan adalah 5 menit untuk masing-masing peserta. Jadi diharapkan para peserta dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Dan mungkin untuk reminder waktunya nanti boleh lihat juga matador yang ada di depan untuk reminder waktunya. Dan nanti apabila waktunya sudah habis, saya akan izin untuk memberhentikan presentasinya. Semoga dapat bisa dimengerti ya rekan-rekan kelompok terakhir. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya invite untuk boleh presentasi peserta ke-10 atas nama Mahfira Sari Adani. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh kasih tepuk tangan semangatnya untuk kelompok terakhir. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Hani, saya arsitek lahir dan besar di Jakarta. Ide saya mungkin belum bisa merepresentasikan narasi dari komunitas Pasar Baru ya, karena saya orang Condet bukan orang Pasar Baru. Tapi meet cute orang tua saya tuh terjadinya di Pasar Baru. Jadi kalau nggak ada Pasar Baru, mungkin nggak ada saya. Nah, selama 500 tahun Jakarta berdiri, banyak wajah yang menghiasi kota kita ya. Mungkin dari secara harafiah maupun figuratif melalui identitas arsitektur lintas zaman dan masa. Dan semua wajah itu masih bisa kita temukan loh di mana? Di kawasan PPJ. Masih dihuni, masih hidup, dan masih akan terus berubah. Saya yakin semua ide yang dipresentasikan hari ini itu udah memberikan banyak insight untuk aktivasi kawasan. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Bagaimana sih semua itu bisa berjalan secara mandiri tanpa suntikan APBD yang konstan? Nah, disinilah saya datang dengan ide untuk membangun Kokomjali, yaitu Koperasi Komunitas untuk Jaringan Aset dan Lingkungan Inklusif. Ya, apa sih Kokomjali? Nah, Kokomjali ini adalah model tata kelola spasial berbasis koperasi komunitas yang mengkonsolidasikan aset warga, mengkurasi ruang dan tenan secara transparan dan adil, serta mengaktifkan ekonomi lokal secara berkelanjutan untuk menjaga warisan budaya hidup atau living heritage di jantung kota Jakarta. Nah, kenapa koperasi? Karena kajian Subenpada tuh mengidentifikasi setidaknya 7 isu strategis di kawasan PPJ. Dari paham saya setelah ngebacanya, ketujuhnya itu punya satu akar yang sama, yaitu nggak ada instrumen yang mengkonsolidasikan kepentingan semua aktor kawasan menjadi tanggung jawab bersama. Tidak ada kelembagaan mungkin sudah ada tapi tidak terorganisasi sehingga potensi masyarakat untuk dilibatkan itu belum maksimal dan banyak sekali aset bahkan beberapa telah dan akan dijadikan cagar budaya tidak terawat dan tidak mampu dirawat oleh pemilik perseorangan karena nggak ada
dukungan dan insentif khusus. Aset-aset inilah yang menentukan wajah kawasan dan seharusnya memberikan kontribusi pendapatan pada ekosistemnya. Nah, koperasi menurut saya adalah jawabannya karena koperasi adalah satu-satunya instrumen hukum di Indonesia yang memberikan kendali governance kepada komunitas bukan kepada modal. Jadi cara kerja Kokomjal ini bekerja dalam 3 fase. Yang pertama adalah fase inisiasi. Inisiasi di sini maksudnya Pemda DKI, Bapeda dan segala dinas teknis terkait itu masih turun untuk membantu dalam prosesnya. Pertama dalam membangun infrastruktur fisik dan legalitas dasar, sosialisasi dan juga konsolidasi para anggota pertama. Jadi menghimpun warga PPJ untuk yuk kita berkoperasi gitu. Yang kedua, fase aktivasi. Koperasi mulai beroperasi sebagai pengelola kawasan, menjembatani pemilik aset dan penyewa lewat kurasi yang transparan dan adil, mengelola dan merawat aset, serta mengaktifkan ekonomi lokal. Yang ketiga, fase mandiri, kawasan bisa membiayai dirinya sendiri, harapannya tanpa APBD, tanpa ketergantungan. Itu ditargetkan setelah bulan ke-24. Nah, selanjutnya siapa aja sih anggotanya? Jadi Kokomjal ini membagi keanggotaannya menjadi 3 tier berdasarkan UU Perkoperasian tahun 92. Contohnya ada di sini, pemilik aset yang berdagang sendiri di lokasinya, jadi dia punya aset tapi dia juga yang jualan, itu menjadi anggota biasa dengan suara penuh. Sisa hasil, dia juga dapat sisa hasil usaha atau itu profit atau dividen ala koperasi, dan juga akses akan semua layanan koperasi termasuk dana pinjaman bergulir untuk modal dan renovasi atau retrofit pemeliharaan aset. Apa yang didapatkan sebagai anggotanya tentunya legitimasi, perlindungan dari monopoli, aset yang senantiasa dikelola oleh koperasi selaku manajemen, dan kenaikan pendapatan karena pasar baru senantiasa terasa baru gitu. Pemilik aset yang menyewakan ke orang lain juga anggota biasa, tapi dengan skema gap sewa. Koperasi menjadi perantara kontrak, marketing aset, mencarikan tenant, dan merawat. Passive income-nya juga jadi terjamin, zero effort maintenance, karena akan dikelola oleh koperasi tanpa repot mencari penyewa sendiri. Lalu tenant brand yang masuk melalui kurasi koperasi menjadi anggota luar biasa dalam masa terbatas, itu dia yang ada di bawah. Itu terikat masa kontrak, dia nggak punya hak suara, tapi modal sehingga modal besar boleh masuk, tapi tidak boleh mengambil alih untuk melindungi anti monopoli ini. Nah, para tenan berupa brand lokal ini akan mendapatkan akses ke kawasan heritage dengan pengunjung dan citra yang sudah terbangun, branding yang kuat, dan dukungan konsultasi retail dari koperasi. Sehingga modal pendapatannya bisa senantiasa tumbuh berlapis. Harapannya tahun pertama iuran pengelolaan berbasis luas aset, tahun kedua margin gap sewa dan biaya jasa konsultansi retail menjadi surplus. Lalu pada fase mandiri iuran akan dihapus sepenuhnya sehingga koperasi bisa hidup dari keuntungan antara sewa dan persentase omset tenan. Nah, yang terakhir ini adalah, ini adalah roadmap-nya dan mitigasi resikonya. Dari 3 fase tadi, inisiasi. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Kak Hani. Dan berikutnya peserta yang ke-11, ada peserta atas nama Dewi Mafiroh. Boleh silahkan. Dan nanti teman-teman boleh sambil melihat juga waktu yang ada di Matador, apabila nanti countdown-nya atau waktu sudah habis, saya izin untuk memberhentikan presentasinya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sepertinya kurang semangat ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Setiap hari orang datang ke pasar baru, tapi yakinlah apakah mereka benar-benar mengenal pasar baru. Ketika saya observasi di lapangan, saya menginterview berbagai lintas generasi. Ada yang ke sana untuk kuliner, ada yang ke sana untuk hangout, ada yang ke sana untuk menemukan hidden gem. Menariknya, beberapa dari mereka datang ke sana karena konten kuliner yang viral di sosial media. Misalnya, salah satu contoh, ada martabak mini seharga 2.000-an yang mana ownernya adalah Pak Mansur. Dia sudah berjualan dari tahun 2002. Sebelumnya, satu hari paling hanya 1 ember adonan habis. Setelah konten yang viral di sosial media,
Pak Mansur menghabiskan 5 ember adonan setiap hari, minimal. Lalu temuan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pasar Baru ini tidak kekurangan daya tarik untuk pengunjung gitu. Karena pengunjungnya ada dari berbagai lintas generasi. Namun banyak pengunjung yang datang hanya untuk satu tujuan, datang untuk kuliner lalu pulang. Mereka belum benar-benar mengenal Pasar Baru. Padahal kalau kita lihat, Pasar Baru memiliki aset yang sangat kuat dari heritage, kuliner, wastra, perdagangan, dan pengunjungnya juga cukup lokal. Namun aset-aset tersebut belum saling terhubung satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena informasi kawasan yang masih tersebar, heritage yang belum cukup dieksplorasi, hanya berupa bangunan fisik saja yang ada di sana, dan kuliner, wastra, heritage yang lain masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Pengunjung belum memiliki alasan untuk tinggal lebih lama, berjalan lebih lama, dan mengeksplorasi lebih jauh di kawasan Pasar Baru. Dari beberapa usulan alternatif kebijakan yang menjawab tantangan tadi sebelumnya, kurang lebih saya menganalisa ada 5 usulan alternatif kebijakan dari sisi regulasi, fiskal, program aktivasi, dan perilaku. Ini dievaluasi melalui 7 indikator dari mulai dukungan pemangku kebijakan, SDM, anggaran, keberlanjutan, dan juga replikasi. Kemudian didapatkan indikator yang paling memungkinkan executable dalam waktu dekat, yaitu program aktivasi. Program aktivasinya adalah penyediaan media eksplorasi phygital. Apa itu phygital? Phygital adalah menggabungkan antara physical dan juga digital. Itu untuk mendorong pengalaman wisata yang lebih interaktif dan juga eksploratif. Tentunya hal ini harus didukung oleh regulasi yang mana mau tidak mau, suka tidak suka, kawasan Pasar Baru harus minim kendaraan bermotor. Strategi prioritas atas rekomendasi kebijakan tadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengaktifasi hal tersebut? Saya mengusulkan hidden Pasar Baru sebagai bentuk implementasi aktivasi kawasan berbasis phygital, antara phygital, physical, dan juga digital. Jadi perjalanan dimulai dari physical information, di mana itu adalah sebagai gerbang eksplorasi kawasan, kemudian masuk ke dalam digital storytelling, di mana orang setelah datang ke tempat fisik, dia bisa men-scan QR dan melihat cerita-cerita di balik heritage tersebut. Kemudian ada semacam quiz yang mana mengevaluasi atau setelah mereka mengetahui storytellingnya, dievaluasi quiz yang sangat menarik. Dan tentunya ada community based activation dan tactical pedestrian activation. Dengan demikian, pengunjung tidak hanya datang untuk satu tujuan, tetapi memiliki lebih banyak alasan untuk menjelajahi Pasar Baru. Oleh karena itu, pendekatan ini dirancang untuk dapat diuji secara bertahap Bapak Ibu. Ini bukan menciptakan aplikasi, ini sangat sederhana landing page yang mana harapannya untuk meningkatkan ekonomi kawasan, menguatkan identitas dan ruang publik. Saya mengajak Bapak Ibu untuk men-scan QR yang ada di sini. Ini adalah prototipe yang sangat sederhana dan selamat menemukan cerita Pasar Baru. Terima kasih. Terima kasih. Baik, berikutnya peserta yang terakhir, dan nanti setelah peserta yang terakhir menyampaikan pemaparannya atau gagasannya, tetap harap stay di atas panggung, jadi nanti peserta yang ke-10 dan ke-11 boleh bergabung di atas panggung untuk diberikan tanggapan. Baik, untuk peserta yang terakhir, sama-sama kita beri tepuk tangan untuk Kak Adelina Anggraini. Baik, selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Adelina Anggraini, background saya dari seni dan budaya.
tawaran saya untuk Juanda Pasar Baru Pecenongan ini adalah Heritage Loop. Sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan apa yang kalian lakukan setelah kalian turun dari stasiun Juanda, kemudian 5 menit kemudian Anda sampai ke Pasar Baru. Setelah itu 10 menit kemudian kalian sampai ke Pecenongan, dan tidak jauh dari lokasi tersebut kalian sudah sampai di lapangan Banteng. Ya, jika melihat situasi itu, kalian akan fokus memilih salah satu kawasan. Nah, secara geografis, kawasan tersebut sangatlah dekat jaraknya, antara 500 sampai 700 meter. Secara historis, kawasan ini sangat kaya. Juanda selalu menjadi gerbang masuk utama kawasan. Pasar Baru menyimpan sejarah perdagangan Jakarta. Pecenongan menyimpan wisata kuliner kota, dan lapangan Banteng menyimpan ruang budaya yang penting untuk masyarakat. Namun yang menarik dari kawasan ini adalah kawasan ini telah memiliki aset, karakternya sudah kuat, identitasnya sudah terbentuk, tetapi setiap aset di kawasannya berjalan sendiri-sendiri atau terfragmentasi. Seringkali orang datang ke Pasar Baru hanya untuk berbelanja lalu pulang. Orang datang ke Pecenongan untuk menikmati kuliner kemudian pulang, atau orang datang ke Juanda lalu memilih pindah ke tempat yang lain. Kawasan ini banyak dikunjungi oleh para warga, tetapi belum benar-benar dialami oleh para pengunjungnya. Dan disinilah tantangan kawasan Pecenongan, Pasar Baru, dan Juanda. Kawasan ini kekurangan simpul yang menghidupkan suatu kawasan menjadi kawasan yang utuh. Heritage bukan tentang hanya bangunan, heritage adalah tentang pengalaman. Karena pada akhirnya orang jatuh cinta tidak hanya jatuh cinta pada bangunannya, tetapi pada pengalaman yang mereka rasakan di dalamnya sehari-hari. Kawasan heritage yang berhasil hidup di negara lain bukan karena kawasan yang paling tua, tapi kawasan yang paling sering dialami. Dan arah yang sebenarnya sudah tercermin dalam kajian Subapenda, konsep Jakarta Living Heritage Triangle. Konsep ini menghubungkan ruang, cerita, dan aktivitas. Ketiganya bertemu menciptakan pengalaman. Karena itu pertanyaannya bukan bagaimana menjaga kawasan ini, tetapi bagaimana membuat kawasan ini terus dialami. Dan pertanyaan itu memantik solusi untuk merancang Heritage Loop, a Living Heritage Activation Lab for Jakarta. Riset ini saya rancang memang tidak terlalu mendalam dengan keterbatasan waktu. Tawaran ini bukan proyek pembangunan besar atau pembangunan gedung lainnya, tetapi cara menghubungkan apa yang sudah ada. Juanda berfungsi sebagai gerbang kawasan dan pusat informasi, Pasar Baru menjadi pusat pengalaman perdagangan dan wastra, serta Pecenongan menjadi pusat pengalaman kuliner malam Jakarta. Ketiganya dihubungkan menjadi satu perjalanan kawasan, bukan destinasi wisata yang tersendiri. Yang menarik dari pendekatan ini tidak perlu investasi besar, bisa kita mulai dari intervensi kecil yang dapat langsung diuji melalui aktivasi koridor, aktivasi ruang publik, serta storytelling kawasan yang melibatkan warga, komunitas, institusi pendidikan, dan institusi kebudayaan, serta CSR. Sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman yang memicu pengunjung untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Pertanyaan berikutnya. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Ya, boleh stay di situ aja Kak, nggak apa-apa. Saya
invite Kak Hani dan juga Kak Dewi untuk boleh naik ke atas stage untuk diberikan tanggapan. Baik, sesuai urutannya tadi, mungkin Kak Hani berarti boleh di sini, tadi Kak Hani pertama soalnya. Ya, baik kalau gitu Ibu Ani silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Ini yang untuk pertama ya, Mbak Makfirosari, dipanggilnya Hani. Oke, idenya sih menurut saya unik banget gitu ya, bagus. Koperasi komunitas untuk jaringan aset dan lingkungan inklusif gitu ya. Nah, ini idenya tuh orisinil ya menurut saya dan detail ya. Jadi tadi disampaikan Mbak Hani tuh sampai detail gitu ya, koperasinya gitu ya. Nah ini memang beda dari yang lain ya, ide koperasi ini terkait dengan pengelolaannya gitu ya. Kalau tadi Mbak Feni memikirkan tentang kelembagaan secara makro gitu ya, sampai perangkat-perangkat kebijakan segala macam. Nah ini Mbak Hani mikirin prakteknya gitu ya, koperasi bagaimana koperasi bisa membantu para pedagang di sini gitu ya. Nah saya setuju sih, salah satu yang sebenarnya idenya sangat bisa banget gitu ya, untuk dengan kondisi para pedagang-pedagang seperti itu gitu ya. Jadi kelembagaannya itu nanti implementasinya dalam koperasi gitu ya. Nah ini sangat bagus. Namun memang karena lokasinya ini kan cukup besar gitu ya. Ada Pasar Baru, ada Pendocolongan, Juanda gitu ya. Jadi ini masing-masing pedagang ini ada karakteristiknya gitu ya. Jadi mungkin ketika pentahapannya perlu agak detail gitu ya. Jadi untuk implementasinya itu pentahapannya itu perlu pendetailannya, misalnya pasar baru dulu, pasar baru misalnya apa-apa, baru nanti mereka punya kayak kalau perusahaan mungkin holding company gitu ya, tapi ini kayak holding koperasinya gitu yang gedenya gitu, tapi nanti ada lagi di bawahnya gitu. Jadi mungkin perlu pentahapan untuk realnya, karena terus terang koperasi ini adalah bentuk lembaga ekonomi yang sangat merakyat ya, dan bisa maju bersama gitu ya. Istilahnya tuh keuntungannya tuh dinikmati bersama, bisa sangat kuat lah untuk keuntungannya dinikmati bersama. Namun memang pada implementasinya masih membutuhkan tantangan tersendiri ya, bagaimana para para stakeholder sana, utamanya para pedagang itu bisa atau mau gitu ya, mau untuk mengikatkan dirinya dalam suatu koperasi gitu ya. Itu ya, tapi idenya sih menurut saya bagus, tapi mungkin untuk implementasinya tuh kayak kita tuh harus menyampaikan keuntungan koperasi ini tuh apa sih gitu ya, sehingga mudah-mudahan para pedagang ini mau gitu ya, bersama-sama dalam koperasi itu. Nah kemudian untuk yang kedua ya, Mbak Dewi Makfiro, ini tentang fisikal dan digital ya. Nah ini saya salut ya, Mbak Dewi ini survei langsung ya. Nah ini kelihatan kalau Mbak Dewi ini survei langsung, nanya ke pengunjung di Pasar Baru gitu ya, sehingga bisa bertanya apa sih permasalahannya gitu ya. Jadi real, permasalahannya itu real, bisa tercapture dengan baik gitu ya. Nah kemudian tadi disampaikan ada ide baru ya tentang heritage storytelling gitu ya. Ada yang baru kuisnya ya, kuis challenge dan kuisnya, ada digital STEM experience ya. Kemudian untuk sustainability-nya
Oh iya, apresiasi loh buat web prototype webnya yang sudah dibuat. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Jadi effort banget ya, maksudnya kelihatan gitu Mbak mencoba bikin prototype webnya seperti apa gitu ya. Itu sangat menginspirasi. Kemudian untuk sustainability-nya udah ada ya, penguatan ekonomi lokal. Kemudian skema pembiayaannya sih memang belum ada gitu ya, tapi udah ada penguatan ekonomi lokalnya. Nah ini mungkin masukan untuk tadi Mbak Dewi itu sempat menunjukkan ada penilaian ya terhadap kriteria yang digunakan untuk mendapatkan alternatif strategi gitu ya. Nah ini sarannya tadi ada angka-angka tuh ya 0,6 apa gitu ya. Tapi tadi belum disampaikan metodenya seperti apa gitu ya. Jadi biar jelas itu metodenya seperti apa sehingga audiens bisa menerjemahkan makna dari angka-angka itu gitu ya. Itu untuk Mbak Dewi. Kemudian yang terakhir Mbak Adelina tadi tentang heritage loop ya. Nah ini juga sebenarnya menarik ya. Jadi bagaimana karena memang seperti juga di kajian ya bahwa permasalahannya itu belum terkoneksi gitu ya, pasar baru, Pecenongan, Juanda gitu ya. Nah udah berhasil meng-highlight fragmentasi kawasan dan potensinya yang sudah ada namun masih terpisah-pisah gitu ya. Dan Mbak Adelina tadi udah menyampaikan, namun memang untuk aktivasi di sini diperlukan how-nya gitu ya, bagaimana agar ide heritage loop-nya itu bisa terimplementasi gitu ya, tahap-tahapannya, kemudian stakeholdernya, kemudian pembiayaannya seperti apa, sehingga itu bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya, dengan mudah gitu ya, bisa membantu implementasi dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Tapi apresiasi semua ide-idenya menarik dan menarik dan unik gitu ya. Jadi dari perspektif arsitek tapi bisa mikirin koperasi gitu ya. Kemudian survei langsung, kemudian mikirin ide loop-nya gitu ya. Jadi apresiasi terhadap idenya. Terima kasih. Plus untuk para peserta. Baik, terima kasih untuk peserta kelompok terakhir dan terima kasih juga Ibu Ani atas tanggapannya kepada seluruh peserta yang sudah menyampaikan gagasannya pada siang sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin boleh scan QR Code yang ada di depan, yang ada di layar. Berikut adalah materi presentasi Policy Thinkers. Jadi teman-teman boleh untuk di-scan saja. Nanti bisa dilihat juga materinya. Mungkin saya ngalangin, coba saya ke bawah dulu. Oke, dan setelah ini kita akan ada foto bersama, ada sesi dokumentasi, jadi nanti para peserta dari peserta nomor 1 sampai 12, seluruhnya boleh bergabung di atas panggung untuk foto bersama dengan penanggap, yaitu ada Ibu Ani yang juga nanti akan foto bersama dengan seluruh peserta. Sudah di-scan semuanya Bapak Ibu, apakah sudah aman? Kalau sudah aman saya persilahkan Bapak Ibu peserta untuk bergabung di atas panggung untuk berfoto bersama. Boleh silakan. Peserta pertama ada atas nama Tondi dan juga Mbak Asri, Mbak Nur dan juga ada Mbak Nadifatun, ada Mas Heru dan juga Mas Ilham dan juga ada Mbak Feni, ada Mas Aska dan juga ada Mbak Salsa ya. Dan juga ada Mbak Nika Audina, Mbak Chania Rahma, Mbak Sagia Ainur Rahma, Mas Ilman Akbar, Mbak Azumara Akmalia dan juga Mas Naufal Tamam. Dan juga ada Mas Fahri Hafiz, Mas Ardityo Dwi Kuncoro dan juga Mbak Anissa, Mbak Hani dan juga Mbak Dewi Mahfiro dan juga Mbak Adelina Anggraini. Dan tentunya saya juga turut mengundang Ibu Ani dari Subapenda Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk boleh bergabung di tengah. Dan nanti setelah foto akan ada dokumentasi video, jadi nanti arahannya akan saya berikan setelah foto bersama. Boleh ikutin arahannya untuk berfoto.
Boleh majuan? Untuk fotonya kayaknya itu terlalu ke belakang deh ya. 2 langkah boleh? Iya. Apakah harus geser? Karena kayaknya oke, yang tengah yang cowok kurang kelihatan katanya. Oke, di pinggir aja. Baik. Jangan, kalau di sini out frame Mas. Oke. Bergeser kemana? Oh kiri, kiri teman-teman boleh, yang belakang aja yang geser ya. Oke, berarti dari Mas Tondi yang geser, oke. Oke, boleh lihat di kamera yang tengah aba-abanya? Oh, kakak-kakak yang di depan, sebentar ya. Nanti boleh abis ini ya. Boleh ganti gaya, boleh 5 abad, gayanya boleh 5, tangannya 5 abad Jakarta. Ya boleh, kita sekarang video ya. Jadi nanti aba-abanya dari saya, ketika saya bilang policy thinkers, nanti teman-teman jawab navigating resilience. Boleh latihan dulu ya. 1, 2, 3, policy thinkers. Tapi lebih semangat lagi ya, harus lebih semangat lagi dan setelah itu nanti dada-dada ke kamera yang ada di tengah ya, yang mas kacamata itu ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap, kalau gitu 1, 2, 3, policy thinkers.